Iran dan Amerika Serikat kembali gagal mencapai kesepakatan saat negosiasi di Islamabad, Pakistan. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden James David Vance menyatakan tak ada komitmen Iran untuk menghentikan pengembangan program nuklir secara permanen. JD Vance bilang, poin tentang nuklir jadi red line atau batas kritis kesepakatan yang diminta Presiden AS Donald Trump. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyatakan ada perbedaan pendapat antara Iran dan AS mengenai beberapa isu krusial. Tapi Bagei tak merinci terkait sejumlah isu tersebut. Bagei bilang Selat Hormuz yang menjadi topik baru dalam pertemuan itu membuat pembicaraan antara kedua negara semakin rumit. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad Sabtu lalu disebut-sebut sebagai pertemuan tingkat tertinggi paling bersejarah antara kedua negara sejak Revolusi Iran 1979. Perundingan itu fokus membahas isu nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, blokade Selat Hormuz, harapan perang berakhir, serta penyelesaian konflik di kawasan. Pakistan menyerukan Iran dan AS agar menjaga gencatan senjata setelah perundingan usai tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Sebelumnya perwakilan AS dan Iran sudah berkali-kali negosiasi, salah satunya saat perundingan di Jenewa, Swiss beberapa bulan lalu. Kini tanpa ada kesepakatan, gencatan senjata yang dimulai sejak 7 April lalu semakin tak pasti. Akankah kedua pihak tetap menahan diri dan terus merajut diplomasi atau melanjutkan perang? Saudara, Amerika Serikat dan Iran lagi-lagi gagal mencapai kesepakatan membuat gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan dan semakin rapuh. Lalu akankah perang berlanjut setelah gencatan senjata? Kita bahas bersama praktisi hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto Raharja dan pakar intelijen Center for Intermestic and Diplomatic Engagement SIDE Anton Ali Abbas. Selamat malam Mbak Dina, Mas Anton. Selamat malam. Oke, saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, perundingan gagal karena Iran menolak tawaran terbaik dan terakhir Amerika Serikat, dalam tanda kutipnya tawaran terbaik dan terakhir katanya untuk dari Amerika Serikat soal komitmen permanen tidak mengembangkan senjata nuklir dan kendali Selat Hormuz. Nah, sementara Iran menyebut tuntutan AS ini tidak masuk akal dan berlebihan. Dengan fakta bahwa Amerika Serikat sudah menghancurkan sebagian besar fasilitas pengayaan nuklir Iran lewat Operation Lion's Roar 28 Februari lalu. Ini bukankah klaim Iran bahwa mereka masih mampu menolak tuntutan AS menunjukkan bahwa intelijen Barat gagal memprediksi ketahanan rezim di Teheran, Mbak Dina? Ya, satu poin betul Anda sampaikan bahwa mereka gagal menghitung kalkulasi dengan tepat ya kekuatan Iran. Yes. Dan menurut saya gini juga, kalau baru bicara 21 jam kemudian dengan situasi yang sudah demikian kompleks dengan kerusakan yang begitu besar, dengan boleh dikatakan tindakan unilateral di tengah proses negosiasi waktu itu antara Amerika Serikat, Oman, difasilitasi Oman dengan Iran gitu. Intinya sebenarnya terlalu buru-buru juga Amerika Serikat bilang itu gagal. Justru buat saya jadi satu tanda tanya, apakah Amerika Serikat ini benar-benar niat melakukan negosiasi atau dengan mengatakan gagal, ini menjadi semacam sinyal bahwa mungkin saja ada serangan berikutnya lagi terhadap Iran. Itu yang harus kita waspadai. Oke, saya ke Mas Anton kalau gitu. Masih soal nuklir yang jadi red line katanya dalam negosiasi ini, tapi ditolak Iran. Lalu bagaimana Anda melihat skenario strategi kedua negara selanjutnya kira-kira? Ya, ini Mas. Yang pertama kan kita harus menempatkan bahwa ini adalah
ruang negosiasi ya, bukan ruang dikte. Oke. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama-sama memajukan red line, itu memang dari awal nggak ada niat untuk bernegosiasi. Itu satu. Kenapa? Karena kan masing-masing sudah mengeluarkan red line ya. Kalau misalnya dari Iran sendiri dia mengeluarkan red line 4 gitu ya. Lalu misalnya ada serangan tidak boleh dilanjutkan, lalu kemudian dia bicara tentang Hormuz, lalu bicara tentang misalnya minta senjata nuklir dibolehkan gitu, lalu perang regional berhenti gitu ya. Sementara dari awal misalnya tim Amerika Serikat langsung bilang pokoknya nuklir berhenti gitu. Jadi memang dari awal gitu ya, mereka tidak ingin membangun, kalau misalnya dalam cerita dengan proses negosiasi, tidak ingin memperbesar yang namanya Island of Agreement, di mana mereka sebenarnya sama-sama ingin membangun perdamaian gitu. Jadi itu kan seperti kunci awalnya. Tapi kemudian ketika mereka memulai pertemuan dengan sesuatu yang udah dari red line ya memang pasti akan kolaps gitu ya. Jadi ini memang menjadi pelik. Itu satu. Kedua, Amerika lupa bahwa posisi Iran hari ini bernegosiasi berbeda dengan posisi Iran ketika Februari lalu bernegosiasi. Ketika mereka bernegosiasi waktu misal Februari lalu, mereka masih bernegosiasi kalau bisa diizinkan 3,5% pengayaan uranium. Dan hari ini tentu saja mereka ingin jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka sudah mencoba ada 4 ya, minimalnya itu adalah 4 leverage posisi mereka yang lebih kuat. Satu misalnya mereka sudah menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk bertahan dan melakukan serangan balasan itu ada. Kedua, mereka mampu untuk misalnya mendisrupsi maritim, dalam hal ini Selat Hormuz. Lalu ketiga, mereka mengakui bahwa sistem desentralisasi militer mereka itu mampu memberikan perlawanan. Gitu ya. Dan keempat tentu saja ada proksi, di mana proksi itu juga bisa memberikan perlawanan. Jadi bagi saya kemudian posisi Iran hari ini itu berbeda dengan posisi Iran yang sebelum perang. Ini yang kemudian bagi saya mereka lupa. Padahal gitu ya, kalau misalnya kita lihat juga memang cukup pelik ketika kita ingin mencari titik temu antara 15 tawaran dari Amerika Serikat, lalu kemudian 10 dari proposalnya Iran gitu. Ini akan mencari sulit untuk titik temunya. Karena itulah kemudian bagi saya sebenarnya ketika misalnya Wapres Amerika Serikat yang memimpin langsung negosiasi, harapan saya kan ini sedikit mencair ya diskusinya. Kenapa? Karena kan ini kegagalan negosiasi sebelumnya kan itu dilakukan oleh Steve Witkoff sama Jared gitu ya, Jared Kushner. Jadi ketika ini harapan saya ketika adalah seorang Wapres yang memang anti perang, ini bisa kemudian berdiplomasi, walaupun mereka juga lupa berhitung bahwa kemudian timnya Iran ini jauh lebih komplit, jauh lebih bakal ada diskusi, negosiasi yang lebih keras, lebih tough gitu ya. Ini yang bagi saya kemudian ya saya memang dari awal ini memprediksi ini sulit untuk kita mengartikan bahwa ini adalah ceasefire atau gencatan senjata. Saya lebih banyak menduga lah ini adalah pause gitu ya, jeda sejenak karena memang sulit untuk kita mencarikan kerangka politik tanpa ada kerangka politik penyelesaian perang Iran Amerika Serikat ini sulit untuk diwujudkan perdamaiannya, Mas. Nah, Mbak Dina, dengan fakta tadi sudah disinggung juga oleh Mas Anton, dengan fakta gencatan senjata tinggal 10 hari lagi, apakah Anda melihat peluang eskalasi militer langsung akan berdampak pada 72 jam ke depan misalnya? Saya kira kita harus mengantisipasi segala kemungkinan, baik itu yang sifatnya masih melanjutkan komunikasi. Kalau dilihat dari pesan Pakistan akan terus mengupayakan ada komunikasi, kemudian membuka jalur-jalur kemungkinan jalan keluar lah ya, memecah apa yang menjadi kebuntuan, misalnya soal Selat Hormuz itu. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa kalau kita dialog ya, satu hal yang paling anti itu sebenarnya adalah menaikkan intonasi bicara ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks dialog tetapi suasana eskalasinya itu masih terasa, saya kira itu akan sangat sulit untuk mencapai satu titik temu. Namanya juga proses negosiasi, berarti kan ada tawar-menawar. Kalau tidak ada ruang untuk saling menawar, ya di situ tantangannya kemungkinan besar karena menurut saya ya tetap harus diantisipasi karena pasukan Amerika Serikat itu masih tetap berada di kawasan. Kemudian Israel juga kemarin itu Ben Smotrich ya, sekutunya atau namanya koalisinya Benjamin Netanyahu itu sudah mulai
mengeluarkan statement-statement bahwa Lebanon sudah pasti akan dikuasai sepenuhnya karena dia juga tetap akan niat dengan Greater Israel, Israel Raya. Demikian pula pihak-pihak di dalam negeri Israel kembali mengumandangkan Greater Israel. Sebenarnya kalau kita bayangkan bahwa hari Selasa besok kan ada pertemuan ya antara Amerika Serikat dengan Lebanon dan Israel di Washington DC. Berarti itu satu titik penting di sana karena katanya juga baru sekali ini juga Lebanon itu bicara langsung dengan Amerika Serikat. Saya membayangkan dengan situasi yang tidak simetris di mana tentara Lebanon itu relatif jauh lebih lemah dibandingkan Hezbollah bahkan IDF milik Israel. Itu kan sebenarnya satu keberanian yang luar biasa juga dari pihak Lebanon untuk tetap menjaga jalur komunikasi. Tapi yang saya belum bisa membayangkan itu adalah apa kira-kira skenario yang disiapkan oleh Amerika Serikat untuk mencapai satu titik temu, kan poinnya titik temunya ya, bukan memaksakan kehendak gitu. Kedua belah pihak harus punya tawaran dan didapatkan titik temu. Jadi kalau saya lihat posisi Israel masih tetap kekeh ya, tetap dengan posisinya bahwa Lebanon itu harus diambil alih, kemudian juga Hezbollah nggak bisa diajak negosiasi. Nah, tanpa proses itu sebenarnya menurut saya sulit ya, ada kesamaan pandang baik itu yang berjalan di Pakistan maupun yang berjalan di Washington hari Selasa besok. Ya. Mas Anton, sumber dari Al Jazeera ini sempat melaporkan bahwa Iran bilang kesepakatan mungkin tercapai kalau Amerika Serikat prioritaskan Amerika first, bukan Israel first. Apa artinya untuk Anda ini? Iya, kan memang dari awal ya. Jadi sebenarnya ketika perang ini Iran juga memang mencoba untuk mempengaruhi ini dalam konteks perang informasi. Bagaimana kemudian ada narasi yang dibangun oleh Iran bahwa perang yang dilakukan oleh Trump ini bukan untuk mengutamakan kepentingan Amerika Serikat, tapi adalah kepentingan Israel. Kenapa? Karena dari awal kalau misalnya berdasarkan dari narasi yang dibangun Iran bahwa dari awal itu Iran itu tidak pernah memberikan ancaman bagi Amerika Serikat. Satu, letaknya jauh gitu ya. Kedua, serangan-serangan nggak pernah diserang pada Amerika daratan. Dan selama ini kan yang memulai serangan adalah Israel. Jadi apa yang dilakukan ini adalah Amerika itu terlibat dalam untuk menjaga kepentingan di Israel gitu. Jadi memang kalau saya memang lihat itu adalah perang narasi yang dibangun gitu ya. Dan ini yang kemudian itulah kenapa misalnya narasi yang dibangun oleh Menteri Perang gitu. Misalnya itulah ini yang kaitannya kenapa kemudian tentara Amerika harus berperang. Ini dalam konteks adalah menjalankan perintah agama. Ini ada kitab suci dalam menjelang misalnya untuk menyambut hari kiamat, turunnya Nabi Isa dan lain-lain. Narasi-narasi itu yang dibangun dan itu kan juga dilawan oleh ratusan prajurit yang menolak untuk berperang dengan membangun narasi itu. Itu yang memang kemudian dari awal ya perang ini itu memang tidak disiapkan dengan baik. Kenapa tidak disiapkan dengan baik? Karena memang tujuan strategisnya itu nggak jelas. Itulah kenapa kemudian dari sisi Iran itu mencoba membangun kontra narasi bahwa ini memang untuk mengedepankan kepentingan yang namanya Israel, bukan dari Amerika Serikat. Oke, begini, saya tadi tertarik juga oleh pernyataan dari Mbak Dina, atau yang sempat disinggung oleh Mbak Dina, bahwa Amerika Serikat akan memfasilitasi pertemuan Lebanon dan Israel, dan alih-alih ini akan memberikan resolusi yang baik, tapi di sisi lain kan Israel ini melawan bukan proksi Iran yang bukan negara. Ini proksi non-negara, Hizbullah begitu. Nah, apakah ini akan bisa ditengahi oleh Amerika Serikat, dan apa yang menjadi dasar Amerika Serikat juga tidak menyertakan perwakilan-perwakilan non-negara tadi, proksi-proksi non-negara tadi dalam perundingan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan itu nanti di Sapa Indonesia Malam setelah jeda sesaat lagi. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons saat upaya diplomatik dengan Iran tengah berlangsung di Pakistan. Trump klaim bahwa apapun hasilnya mereka menang dalam perang dengan Iran. Bahkan Trump bilang bahwa adanya kesepakatan atau tidak akan ada pengaruhnya. Sehingga jika Selat Hormuz tidak juga dibuka, Trump menyebut bahwa Amerika memiliki kapal penyapuran jauh laut yang akan membantu membuat jalur distribusi energi tersebut. We
win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Mbak Dina. Mbak Dina, beberapa hari lagi atau besok itu beberapa lagi, koreksi kalau saya salah, akan hari ada Selasa. Ya, hari Selasa. Akan ada pertemuan Israel dan Lebanon yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Tadi pertanyaan saya, yang dihadapi oleh Israel itu kan bukan negara, proksi Iran yang bukan negara, yakni Hizbullah. Nah, guna dari pertemuan ini, apakah akan menghasilkan resolusi jika yang ditemui sebenarnya proksi Iran yang non negara, dan Lebanon ini kan tidak mewakili Hizbullah juga sebenarnya? Nah, ini yang menarik adalah bahwa Lebanon itu sejak 2022 itu begitu tidak stabilnya sehingga memilih pemimpin pun mereka gagal terus. Baru 2025 di bulan Januari akhirnya terpilih seorang mantan jenderal ya, anggota dari Lebanese Army Commander, namanya Joseph Aoun, yang sebenarnya itu bisa menjadi pemimpin karena didukung oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Saudi. Jadi kalau kita lihat komposisinya, saya sih berpikir mungkin itu sebabnya baru kali ini Lebanon bisa atau berani berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, karena ada kepentingan juga. Kalau dalam diplomasi itu kalau ada overlapping win set gitu ya, apa yang diinginkan oleh satu pihak dan pihak lain itu ada kesamaan, maka bisa jadi tercapai sesuatu walaupun belum tentu bertahan lama ya. Dugaan saya Joseph Aoun itu berkeinginan untuk mendapatkan dukungan atau minimal perlindungan, beberapa jenis bantuan mungkin untuk berhadapan dengan pihak Hezbollah. Mungkin itu karena beberapa waktu yang lalu pihak Hezbollah itu sudah memutuskan, dan saya pernah bilang juga bahwa Hezbollah itu jangan dipandang cuma sekedar gerakan milisia bersenjata gitu ya, tapi dia juga gerakan Syiah, dan Syiah di Lebanon itu jumlahnya signifikan, mencapai 20%. Kalau dalam politik angka 20% itu angka yang sangat signifikan untuk menentukan arah politik ya. Dan pihak Syiah ini sudah memutuskan untuk tidak mau ikut koalisi pemerintahan manapun, berada di luar pemerintahan untuk menjadi penekan. Artinya kalau selama ini pihak Hezbollah itu dipandang lebih kuat secara militer, kemudian masyarakat di lapangan secara populis itu merasakan kehadiran Hezbollah karena mereka juga menjadi penyedia aneka beasiswa, sekolah, kemudian rumah sakit, itu kan ada tarik-menarik politik juga di tataran lokal ya, yang artinya kemungkinan ada proses di mana pihak Joseph Aoun yang sekarang menjadi pimpinan berusaha juga untuk mendapatkan deal dari Amerika Serikat demi berhadapan dengan Hezbollah. Walaupun belum tentu berhasil ya, saya pikir ya, tapi di satu sisi itu salah satu kemungkinan yang juga perlu kita antisipasi. Oke, Mas Anton, saya balik lagi. Masih hubungannya dengan pertemuan Lebanon Israel yang diselenggarakan oleh di Amerika Serikat dan diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mengingat operasi militer yang berlangsung di Lebanon yang dilancarkan ke Israel itu tidak dilancarkan oleh negara, melainkan milisia tadi. Tapi meskipun demikian, Mbak Dina tadi menekankan milisia yang sangat besar, gerakan Syiah 20% dalam politik yang sangat besar. Kalau memang misalnya Lebanon ke Amerika Serikat, saya melihatnya kok 2 against 1 yang akhirnya nanti menjadi tiga kubu yang sudah bergabung menjadi satu melawan milisia yang ada di Lebanon Selatan, dalam hal ini Hizbullah yang menyerang Israel. Apakah ini bukankah ini akan terus atau bahkan makin menambah gejolak di kawasan, Mas Anton? Ya, jelas bagi saya itu sebenarnya kalau taktik adu domba gitu ya. Jadi kan kita harus pahami bahwa Hizbullah itu adalah kekuatan politik yang memiliki sayap militer di Lebanon. Oke, Mas Anton, sepertinya ada kendala komunikasi. Itu ya, itu satu, Hizbullah. Lalu kemudian serangan ada banyak di Beirut. Itu kan memang pemerintah itu kan sudah memberi sinyal untuk kemudian mau bernegosiasi sama Israel, meminta serangan dihentikan. Sementara kan Hizbullah tidak. Jadi bagi saya memang ketika misalnya
kalaupun perundingan yang dilakukan di Washington itu ada deal-nya, itu berarti di Lebanon, Hezbollah akan memiliki 2 front pertempuran. Satu pertempuran melawan Israel, satu lagi melawan pemerintah. Gitu. Itu kan yang diharapkan oleh Israel sebenarnya, bagaimana kemudian melemahkan perlawanan Hezbollah itu dari dalam. Gitu. Jadi, tapi bagi saya ini juga kan nggak bisa kita lepaskan bagaimana pertarungan antara Hezbollah dengan kelompok pemerintah. Gitu. Jadi, ya ini adalah hal biasa bagi saya ketika kita bicara tentang konflik. Di satu sisi pihak ada yang mencoba untuk bergandengan dengan pihak oposisi untuk melemahkan, gitu ya. Kalau misalnya kita cerita dengan Libya, Syria, dan kalau ini kan sebaliknya. Dan ini kan juga pernah terjadi gitu, misalnya bagaimana kemudian Amerika membantu pemerintah Afghanistan kalau itu untuk melawan Taliban misalnya. Apakah Taliban kalahkan? Jawabannya tidak. Kejadian kali ini dengan Hezbollah gitu ya. Jadi bagi saya ini apa yang dilakukan oleh Amerika hanya mengulang-mengulang kaset lama. Gitu. Jadi kalau memang misalnya Amerika ingin bernegosiasi, memang ingin berdamai gitu dengan kasusnya perang Iran ini, ya memang harus serius. Tidak bisa kita memulai negosiasi, satu dengan gaya dikte, kedua dengan mengawali sesuatu dengan yang red line gitu. Jadi ini memang bagi saya kalau pertemuan hari Selasa itu memang dilanjutkan, itu justru akan memperkeruh pertarungan gitu. Dan lagi-lagi ini eskalasi ini tidak bisa lagi kita hindari, kemudian kalau misalnya ini menjadi terus membesar. Nah, atau mungkin saya tambahkan sedikit, silakan, Mbak Dina. Bahwa poin yang mungkin akan mengemuka itu memang salah satu solusinya atau entry point untuk ada exit itu dari kelompok Syiah. Karena Pakistan pun kelompok terbesar secara politik di sana itu adalah Syiah. 40-60 juta orang di Pakistan itu adalah Syiah kelompoknya. Jadi menurut saya jaringan di lapangan termasuk juga kelompok yang sudah diajak komunikasi oleh pihak Pakistan seperti Turki, kemudian di Irak, itu kan kelompok Syiahnya juga kuat gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada daya tawar baru ya untuk kelompok Syiah di kawasan Timur Tengah yang selama ini sebenarnya berhasil disupres, berhasil ditekan, tapi sekarang justru minta bagian gitu ya dalam proses kedepannya nanti untuk ekonomi ataupun kelola politik di kawasan. Jadi menurut saya ya mencapai satu equilibrium baru itu memang sering terjadi friksi ya. Tapi buat kita mudah-mudahan apa yang dilakukan itu karena ada overlap kepentingan dari pihak Syiah mungkin sebenarnya nggak negatif juga. Artinya Mbak Dina, Anda mau katakan bahwa peran komunitas Syiah di beberapa negara tadi, di Pakistan, di Lebanon, ini juga punya peran penting begitu ya untuk memberikan resolusi dan komunikasi yang intensif kepada Amerika Serikat dan juga Israel, begitu Mbak? Begitu, karena bagaimanapun juga kelompok politik itu kan pressure group ya, pressure group yang bisa menjadi penggerak juga di tataran akar rumput, maupun karena mereka punya senjata, mereka juga punya akses ekonomi, dan sekarang dengan keterhubungan mereka juga punya jalur di Selat Hormuz yang paling buruk sebenarnya. Skenario terburuknya adalah kalau sampai Iran bilang ini kita nasionalisasi sepenuhnya, betul nggak bisa. Nah ini mumpung belum terjadi itu sebenarnya masih ada ruang-ruang ya untuk menjaga wilayah Hormuz itu lebih internasional lah gitu. Jadi ada pihak-pihak lain juga yang masih bisa terlibat dalam passage atau perlintasan orang di kawasan sana. Jadi menurut saya selama itu belum dikunci, sebenarnya Amerika Serikat harus mau invest, mengeluarkan statement-statement yang sifatnya lebih dingin ya, supaya akhirnya tercapai sesuatu yang minimal dalam kerangka waktu ke depan. Israel itu tidak bisa mengunci hanya sekedar suasana yang tidak stabil di situ. Nah, perundingan di Islamabad sudah ada kata deadlock, sudah deadlock begitu ya, masing-masing sudah pulang. Tapi nanti Selasa akan lagi ada pertemuan Amerika Serikat, Israel dan Lebanon. Apakah ini menjadi resolusi ataukah malah menambah perundingan semakin kompleks? Ini kita akan nantikan nanti juga hari Selasa bagaimana perkembangannya ke depan selama masa ceasefire atau gencatan senjata berlangsung. Terima kasih praktisi hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja dan pengamat militer